Banyak orang bisa terlihat baik-baik saja di luar, tetapi hidup dengan hati yang terus merasakan kegelisahan di dalam. Pikiran mudah dipenuhi kekhawatiran. Damai, terasa rapuh, dan sedikit masalah saja sudah cukup mengguncang ketenangan. Dalam kondisi seperti ini, kita sering mengira yang dibutuhkan adalah emosi yang lebih kuat atau pikiran yang lebih positif. Padahal, Alkitab menunjukkan bahwa akar persoalannya bukan pada kurangnya kekuatan diri, melainkan pada kemana hati kita berpaut saat tekanan datang. Tentang hal ini kita bisa belajar dari pengalaman sang pemazmur yang tertulis di dalam Mazmur ke-102. Mazmur ini berisi doa orang yang sedang tertekan, bukan sekedar lelah secara fisik, tetapi jiwanya terus-menerus digerus oleh beban. Pemazmur tidak membuka doanya dengan menampilkan kekuatan imannya, melainkan sebuah kejujuran. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriaku minta tolong sampai kepadamu. Mazmur 102 ayat 2. Tidak semua orang punya keberanian untuk jujur menyatakan bahwa ia butuh bantuan. Tapi dalam Mazmur 102 ini, kita perlu tahu bahwa Alkitab tidak menuntut kita datang kepada Tuhan dalam kondisi sempurna dan kuat. Mazmur ini mengajarkan bahwa rasa gelisah, pikiran yang tidak pernah berhenti, dan ketenangan yang terus terganggu bukan tanda iman yang gagal, tetapi tanda bahwa manusia sedang berada di batas kemampuannya. Pemazmur menggambarkan dampak tekanan itu dengan sangat nyata. Tubuh melemah, hati layu, dan hidup terasa seperti asap yang lenyap. Ini bukan bahasa yang berlebihan, melainkan pengakuan jujur tentang bagaimana masalah yang terus datang bisa menggerogoti sukacita dan damai sejahtera dari dalam. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam kekhawatiran, yang terkuras bukan hanya energi, tetapi juga harapan. Namun, yang membedakan Mazmur 102 dari sekedar curhatan keluh kesah adalah titik balik kesadarannya. Di tengah semua ketidakstabilan itu, pemazmur mulai melihat siapa Tuhan itu seperti yang tertulis di ayat yang ke-13. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Disinilah fondasi rasa aman mulai dibangun. Masalah bisa berubah, tubuh kita bisa melemah. Perasaan bisa naik turun, tetapi Tuhan tidak mengalami fluktuasi yang sama. Kesadaran ini bukan langsung menghilangkan masalah, tetapi menempatkan masalah pada porsi yang benar, yaitu tidak lebih besar dari Allah. Mazmur ini mengajarkan bahwa rasa aman tidak datang dari jawaban cepat, melainkan dari cara pandang yang dikoreksi. Pemazmur mengakui bahwa hidup manusia singkat dan rapuh, tetapi Tuhan kekal dan berdaulat. Saudaraku, saat seseorang mampu hidup dengan kesadaran ini, ia tidak lagi menggantungkan rasa tenangnya pada situasi, melainkan kepada Kristus yang tidak berubah. Inilah pergeseran batin yang membuat seseorang tetap berdiri, meskipun badai belum reda. Bahkan, ketika seseorang memilih berpaut pada Tuhan di tengah kekacauan, hidupnya sedang menjadi kesaksian bahwa Allah layak dipercaya. Menariknya, Mazmur 102 tidak diakhiri dengan pernyataan bahwa semua masalah langsung selesai. Yang ditekankan justru adalah kepastian akan pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang hidup setia dengannya. Ini adalah bentuk rasa aman yang paling dalam, yaitu ketika kita memiliki keyakinan bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan, bukan hanya hari ini, tetapi sampai masa depan yang tidak terlihat. Rasa aman bukan berarti bebas masalah, melainkan memiliki tempat berpaut yang tidak akan pernah goyah. Ketika kekhawatiran datang bertubi-tubi, Mazmur ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak berubah, tidak meninggalkan, dan tetap memegang kendali. Inilah pegangan hidup yang membuat seseorang tetap berdiri, bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena Allahnya besar dan setia. Tuhan memberkati kita. Amin.